Dalam kondisi demikian, kaum muslimin hampir putus asa karena perbekalan yang mereka miliki sudah habis dan begitu lama mereka mengepung benteng. Sampai akhirnya dalam hampir keputusasaan itu datanglah seorang sahabat Rasul, Al-Barra bin Malik, yang merupakan saudara dari Anas bin Malik. Bersama kami belajar sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiqatul Maut, benteng kematian. Inilah ya, tempat persembunyian dan benteng pertahanan terakhir Musailamah Al-Kadzdzab setelah perang demi perang melawan kaum muslimin, dan mereka terpaksa harus melarikan diri dan terkurung di benteng kematian. Walaupun mereka berada di benteng ini, tapi bagi kaum muslimin bukan hal yang mudah ya untuk menaklukkan perlawanan Musailamah Al-Kadzdzab ini. Hampir sebulan lamanya pasukan Khalid bin Walid ya mengepung benteng ini dan tak jua mereka keluar dari benteng tersebut. Nah, dalam kondisi demikian, kaum muslimin hampir putus asa karena perbekalan yang mereka miliki sudah habis dan begitu lama mereka mengepung benteng. Sampai akhirnya dalam hampir keputusasaan itu datanglah seorang sahabat Rasul, Al-Barra bin Malik, yang merupakan saudara dari Anas bin Malik. Dia mengusulkan kepada Khalid bin Walid, "Ya Khalid," kata dia, "lemparkan saya dari luar ya, menuju ke atas benteng, lalu kemudian saya melompat ke bawah dan membuka benteng dari dalam." Ini tindakan yang sangat berani ya, sangat ekstrim gitu kan. Beberapa sahabat Nabi berusaha untuk melarang, tapi kata dia tidak ada pilihan lain. Ini adalah tindakan yang bisa kita lakukan. Mereka mengatakan, qataluka, ya, mereka akan membunuhmu ya, mereka akan membunuh. Kata Al-Barra bin Malik, tidak, tapi saya yang akan membunuh mereka ya. Dan Khalid bin Walid akhirnya setuju, maka dibuatkanlah tangga dari luar. Naiklah Al-Barra bin Malik dan kemudian dia melompat ke dalam. Dengan satu tangannya dia membuka benteng, satu tangan lainnya dia menghalangi pedang-pedang yang akan membahayakan tubuhnya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian keberanian para sahabat Nabi, dibukalah pintu tersebut dan benteng terbuka lebar pintunya seperti air bah. Kaum muslimin masuk ke dalam benteng Hadiqatul Maut. Dan akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab ya, berhasil ditaklukkan. Adalah Wahsy bin Harb yang menggunakan tombak yang dulu digunakan untuk membunuh Hamzah di perang Uhud. Hari itu digunakan untuk membunuh orang yang paling buruk katanya, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, hikmah apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Bahwa kita tidak boleh putus asa ya, setiap kesulitan mesti ada kemudahan ya. Dan kita juga belajar dari keberanian para sahabat seperti Al-Barra bin Malik. Dalam kondisi tertentu kita bisa menggunakan kekuatan ini ya, tapi ini bukan hanya perbuatan nekat, tapi juga penuh dengan perhitungan. Semoga kita bisa meneladani para sahabat Nabi dari sisi keberanian, keikhlasan. Toh pada akhirnya Al-Barra bin Malik diselamatkan oleh Allah SWT dan tetap sehat, segar walaupun tubuhnya terluka. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.